Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Masih dalam program Sapa Jemaat. Kali ini saya menyapa Anda semua dimanapun berada dan mengajak bersama-sama untuk bersaat teduh, menikmati hadirat Tuhan dan menikmati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatunya, izinkan kami mendengar firman-Mu, merenungkannya, dan belajar untuk mempraktekannya, supaya kami dapat melihat dan mengalami kuasa daripada firman Allah yang hidup. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." Saudaraku, Mike Tyson adalah salah satu petinju yang dapat saya katakan sebagai petinju terbesar sepanjang masa. Namanya dapat disejajarkan dengan Muhammad Ali, Josh Foreman, Ken Norton, Holyfield, dan lain sebagainya. Sebagai petinju hebat, ia dijuluki si leher beton atau disebut sebagai The Iron Man alias manusia besi. Julukan itu berkaitan dengan betapa hebatnya pukulan yang ia miliki, yang sanggup merobohkan lawan dalam satu kali pukulan. Namun demikian, dalam setiap pertandingan, ia tidak akan mengumbar tenaga atau energi sehingga terkuras habis di awal-awal pertandingan. Tenaganya disimpan begitu rupa dan baru dikeluarkan dengan sepenuh tenaga ketika ia mendapat kesempatan untuk memukul KO lawannya. Tampaknya Mike Tyson mengerti betul akan sebuah peribahasa yang mengatakan kekuatan yang sesungguhnya bukanlah dengan memukul sangat keras, melainkan tepat pada sasaran. Peribahasa ini tidak hanya berbicara di dalam arena pertandingan, tetapi juga berlaku di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebab faktanya, betapa begitu banyak kita mengeluarkan energi sia-sia hanya untuk melakukan sesuatu yang sia-sia pula. Kita seringkali memaksakan diri dengan menghabiskan energi, pikiran, bahkan seluruh hidup kita untuk sesuatu yang seharusnya itu memang bukanlah milik kita. Tak heran karena hal itu, kita kemudian menjadi frustrasi dan hidup dalam kemarahan serta kepahitan yang kemudian membelenggu hidup kita. Sebagai contoh, kita seringkali tidak bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, tetapi kita justru sering menggerutu dan bersungut-sungut untuk sesuatu yang tidak kita miliki. Itulah sebabnya kita seringkali tidak bisa melihat berkat Allah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bersyukur untuk kesehatan kita, kita tidak bisa bersyukur untuk keluarga kita tidak bisa bersyukur untuk pekerjaan, untuk orang-orang baik yang ada di sekitar kita, dan hal-hal kecil yang mungkin Tuhan berikan kepada kita. Kita selalu memandang jauh ke depan, sesuatu yang besar, sesuatu yang kita impi-impikan, sesuatu yang kita harap-harapkan, yang semuanya itu belum tentu terjadi dalam hidup kita. Namun kita melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Orang seperti ini saya sebut sebagai orang yang berhalusinasi akut. Dan biasanya orang seperti ini tidak akan pernah berhasil di dalam hidupnya.
Karena itu, saudaraku, mari kita menjalani hidup ini dengan bijaksana. Mari kita belajar seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengatakan bahwa hidup ini seperti sebuah perlombaan di sebuah gelanggang. Dalam perlombaan itu hanya disediakan satu mahkota saja yang akan diberikan kepada seorang pemenang. Oleh sebab itu, dalam perlombaan jangan sembarang berlomba, tetapi berlombalah dengan hikmat, berlombalah dengan cerdas. Sebagaimana Paulus katakan bahwa aku tidak sembarangan memukul. Itu artinya kita diajar untuk yang pertama menguasai diri dalam segala hal, terutama menguasai diri dalam hal emosi, agar kita bisa memenangkan pertandingan yang diselenggarakan. Sebab kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita berhasil menguasai diri kita sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita berfokus kepada tujuan atau akhir dari pertandingan itu. Tujuan hidup kita adalah menyelesaikan seluruh pertandingan iman dengan baik agar kita sampai ke garis finish, yaitu kerajaan surga yang mulia. Oleh sebab itu, kerjakanlah pertandingan dengan baik dan benar. Ikutilah aturan pertandingan, fokuslah pada tujuan, dan jangan menghabiskan energimu untuk memperhatikan kanan kiri atau hal-hal lain yang bukan dari tujuan sebuah pertandingan. Supaya dengan begitu, seluruh energimu terpusat kepada tujuan ilahi. Dan yang ketiga, pastikan bahwa diri Anda adalah seorang pemenang, agar kita dapat menerima mahkota keabadian yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang berkemenangan di dalam pertandingan tersebut. Oleh sebab itu, agar kita berkemenangan, mari kita senantiasa mengandalkan Roh Kudus, karena Roh Kudus diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya agar kita dimampukan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Melalui pelajaran di atas, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk senantiasa fokus kepada tujuan, menguasai diri dengan baik, jangan sembarangan memukul, atau jangan sembarangan menggunakan energi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan sorga. Supaya jangan engkau kehabisan energi hanya untuk mengurusin masalah-masalah duniawi yang pada akhirnya menjerat dirimu sendiri dan menjadikan engkau orang-orang yang kalah. Mari kuatkan dan teguhkan hatimu, jadilah pemenang-pemenang di dalam Tuhan, dan raihlah mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, mengajar kami untuk senantiasa fokus kepada tujuan hidup kami, yaitu kerajaan surga yang mulia yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Ajar kami juga agar di dalam menjalani kehidupan iman kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak berguna, melainkan mengarahkan seluruh kehidupan kami dan terfokus hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, dan segala hal yang Tuhan izinkan untuk kami jalani, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sebab kami percaya Engkau berkuasa untuk membawa kami mengalami kemenangan-kemenangan dan membawa kami untuk naik ke level yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Padamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan